Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis dan keragaman sosial budaya Indonesia. Mata pelajaran IPS untuk anak dengan hambatan penglihatan kelas 8 SMPLB. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan memiliki berbagai macam bentuk permukaan bumi. Setiap wilayah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi ini disebut sebagai kondisi geografis. Sebelum itu, mari kita diskusi terlebih dahulu ya. Kira-kira di mana ya letak geografis negara Indonesia? Letak negara Indonesia secara geografis yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan kondisi geografis membuat budaya masyarakat di setiap daerah juga berbeda-beda. Hal ini disebut dengan keragaman budaya. Nah, pulau-pulau di Indonesia itu ada banyak sekali. Namun, ada beberapa pulau yang memang ukurannya itu besar yang terletak di Indonesia, yaitu ada 5 pulau. Yang pertama, ada Pulau Papua, bentuknya itu lebar dan tidak merata. Yang kedua, Pulau Kalimantan, bentuknya lebih besar dan lebar. Yang ketiga, Pulau Sumatera, yaitu memanjang dari utara ke selatan. Yang keempat, Pulau Sulawesi, berbentuk huruf K. Yang kelima, Pulau Jawa, berbentuk kecil dan panjang. Bentuk permukaan bumi. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan itu bentuknya biasanya permukaannya itu kasar. Jika di globe ya, jika anak-anak semuanya meraba globe timbul, itu pegunungan itu bentuknya permukaannya kasar dan tinggi. Contohnya Pegunungan Jayawijaya. Yang kedua, dataran rendah. Nah, dataran rendah ini permukaannya itu datar dan rata. Contohnya dataran rendah yaitu di Kalimantan. Yang ketiga, pantai. Pantai itu berada di tepi pulau berbatasan dengan laut. Yang keempat, laut. Laut itu bagian yang cekung luas terasa rata di globe timbul. Nah, setelah penjelasan singkat tadi, anak-anak bisa melakukan aktivitas taktil, yaitu memegang globe timbul dengan merasakan bentuk pulau-pulau di Indonesia. Jika permukaannya itu tinggi atau menonjol, berarti itu adalah pegunungan. Jika permukaannya datar dan pinggir pulau, berarti itu adalah dataran rendah atau pantai. Kemudian jika permukaannya itu cekung atau halus, maka disebut dengan laut. Nah, bentuk permukaan bumi ini tadi sudah dijelaskan, yaitu pegunungan biasanya terasa menonjol di globe timbul, dataran rendah itu bagian yang rata dan lebih luas, sedangkan pantai dan laut
berada di tepi pulau dan terasa lebih halus. Selanjutnya, karena ada perbedaan wilayah tersebut, maka menyebabkan perbedaan cara hidup, budaya, dan kebiasaan masyarakat, atau yang disebut dengan keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya itu ada macam-macam. Yang pertama, ada rumah adat. Rumah adat di daerah dingin atau pegunungan, rumahnya itu berbentuk rumah beratap rendah dan berdinding tebal. Contohnya rumah Honai yang terdapat di Papua. Selanjutnya, jika di daerah panas seperti pantai atau dataran rendah, rumahnya itu kebanyakan yang digunakan di masyarakat, itu rumahnya dibuat lebih terbuka dan tinggi. Contohnya rumah panggung yang berada di Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu pakaian adat. Nah, pakaian adat jika di daerah dingin, pakaiannya itu tebal untuk melindungi dari udara dingin. Contohnya ulos dari Sumatera Utara. Sedangkan di daerah panas, pakaiannya lebih ringan dan tipis. Contohnya kebaya di Jawa dan koteka di Papua. Kemudian untuk mata pencaharian, nelayan itu biasanya tinggal di pantai dan bekerja menangkap ikan. Yang kedua yaitu ada petani, biasanya tinggal di dataran rendah, bekerja di sawah atau ladang. Selanjutnya ada peternak, biasanya tinggal di daerah perbukitan atau padang rumput. Nah, jadi bisa disimpulkan ya secara singkat, jika wilayah geografisnya itu pegunungan, maka keadaan sosial budayanya yaitu rumahnya lebih tertutup, masyarakatnya itu bekerja sebagai petani sayur, dan bentuk pakaiannya itu pakaiannya tebal. Sedangkan di dataran rendah, keadaan sosial budayanya itu biasanya sawahnya luas, bekerja sebagai petani padi, bentuk rumahnya itu terbuka. Jika daerah pesisir atau pantai, kebanyakan orang bekerja sebagai nelayan, bentuk rumahnya itu rumah panggung, dan pakaiannya itu lebih ke pakaian yang ringan. Karena memang biasanya daerah pesisir atau pantai itu cuacanya lebih panas. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.